Ikannya kebanyakan, jadi aku bingung mau ngaturnya gimana caranya guys. Halo guys, ternyata sebelum menjaring tarik aku main bola. Seru banget guys. Dan semoga saja di tangkapan sore hari nanti banyak yang mendapatkan ikan. Dan sebelum aku menjaring tarik, aku olahraga dulu guys, main bola. Halo guys, di video YouTube yang pertama ini aku akan memperkenalkan diriku dari mana aku berasal. Aku terlahir dari kampung nelayan kecil yang berada di Bali Barat guys. Nah, nama desanya adalah Air Kuning, di mana desa Air Kuning ini berada di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Aku Edikan, terlahir dari ayah sebagai nelayan yang tangguh guys. Dan seiring berjalannya waktu, orang tuaku menjadi seorang pengepul ikan guys, yang dimana memiliki banyak nelayan pemancing atau perahu-perahu pemancing gitu. Sekarang kedua orang tuaku, ayah dan ibuku sudah tidak ada guys, sudah tenang di surga sana. Sekarang aku dan kakak laki-lakiku yang melanjutkan usaha mereka. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya aku dan kakakku putuskan bahwa kakakku lah yang mengurus nelayan pemancingnya. Aku mencari jalan lain dan aku membuat jaring guys. Nah, seiring berjalannya waktu lagi aku ketemu nih dengan seorang Wahyu yang sekarang ikut aku menjadi kapten dan pemimpin dari para ABK-nya guys. Ini nih Kapten Wahyu, kapten yang biasanya kalian tonton di setiap VT-VT-ku guys. Kapten Wahyu ini terlahir dari desa Banyu Biru, di mana tepatnya di Banjar Pebuahan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali guys. Ini video pertama kali ini dari aku dan Kapten Wahyu persembahkan untuk kalian ya. Jangan lupa tonton sampai akhir guys. Kita mulai nih kegiatan kita. Oke guys, kita akhiri main bolanya dulu karena kita mau menjaring tarik karena waktunya sudah mepet guys. Oke, kita lanjut besok ya guys. Oke guys, Kapten Wahyu yang berbaju hitam beserta para ABK-nya sudah mempersiapkan alat tempurnya nih. Oh ya guys, Kapten Wahyu ini baru berusia 22 tahun loh, tapi sudah ahli banget dan jiwa kepemimpinannya memimpin para ABK-ABK-nya. Tanggung jawabnya besar banget loh guys. Dan Kapten Wahyu ini sudah berhasil memimpin para ABK-ABK-nya sampai mendapatkan banyak banget ikan guys. Oke guys, sekarang kita persiapan untuk menjaring tarik. Semoga di tebaran yang pertama kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Ikuti terus ya. Kekompakan para ABK-nya Kapten Wahyu sudah tidak diragukan lagi nih. Mereka tanpa dikomando semuanya mengambil perannya masing-masing. Seperti yang kalian lihat ini, ada yang membawa tali, mempersiapkan tali, dan juga memasang bambu sebagai penyeimbang perahunya guys. Oke guys, kita lagi memasang katir guys. Lagi dipedang biar gak lepas katirnya. Ikatan katir ini atau bambu ini harus kuat guys, karena takutnya nanti jika lepas ini sangat berbahaya banget. Bambu sisi kanan dan sisi kiri sudah semua dipasang. Saatnya tali nih yang dipersiapkan guys. Oke guys, aku sedang mempersiapkan tali untuk menarik jaringnya guys. Oke guys, kita sudah selesai sekarang mempersiapkan perahu kita. Dan sekarang kita mau menuju ke tengah, mau melihat arus guys. Semua peralatan sudah dipersiapkan. Saatnya Kapten Wahyu beserta para ABK yang bertugas menuju ke tengah laut. Di mana tujuan Kapten Wahyu ke tengah laut ini yang pertama adalah untuk mengecek arah arus airnya.
Kapten Wahyu sebagai kapten dan juga 3 ABK lainnya yang bertugas sebagai nanti si pembawa tali berenang ke pinggir dan juga penebar timah beserta penebar pelampungnya guys. Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, Kapten Wahyu beserta para ABK yang bertugas langsung menurunkan jangkar guys untuk memulai mengecek arah arus airnya. Oke guys, jangkar sudah kita turunkan guys, saatnya kita menguji arah arus air guys. Jangkar diturunkan, perahunya juga harus benar-benar diam dan juga tidak bergerak ke sana kemari. Di saat itulah nanti ada timah dan tali yang diturunkan guys. Kemana timah ini bergerak, maka kesanalah arah arus airnya. Oke guys, nah dan tadi jangkar sudah diturunkan, sekarang kita melihat arus bawahnya kemana kira-kira ya. Tahukah kalian kenapa Kapten Wahyu menyebutkan arus bawah? Karena arus permukaan dan arus bawah laut itu berbeda guys. Jadi Kapten Wahyu lebih fokus melihat arus bawah lautnya. Karena jaring tarik yang ditebar oleh Kapten Wahyu itu memang lewat di dasar laut guys. Udah kelihatan guys, arusnya ke barat. Nah, ini kan arusnya ke barat, jadi kita harus posisikan jaringnya di sebelah timur. Dan untuk menjaring tariknya, kita menariknya ke arah barat supaya tarikannya lebih ringan. Kalau kita melawan arus, ya berat tarikannya guys. Proses penarikan jaring tarik ini harus sejalan dengan arah arus airnya. Jadi kemana arah arus air tadi yang disebutkan oleh Kapten Wahyu, maka kesanalah nanti arah penarik jaringnya menarik jaring tariknya. Sekarang saatnya Kapten Wahyu bergerak ke pinggir untuk menurunkan ABK yang bertugas berenang membawa tali ke pinggir. Di tengah perjalanan banyak banget gerombolan ikan sarden yang dilihat oleh Kapten Wahyu beserta para ABK yang bertugas. Lihat saja Kapten Wahyu menunjuk-nunjuk gerombolan ikannya. Dan ini ABK yang bertugas turun berenang membawa tali ke pinggir, bersiap-siap juga guys. Kapten Wahyu langsung menuju sepinggir-pinggirnya untuk menurunkan si pembawa tali. Setelah menurunkan si pembawa tali, Kapten Wahyu kembali ke tengah laut. Dan di tengah perjalanan, Kapten Wahyu melihat lebih banyak lagi gerombolan ikan sarden guys. Tapi alat tangkap yang dibawa oleh Kapten Wahyu kali ini adalah jaring yang diperuntukkan untuk mengambil ikan yang berada di dasar laut. Jadi dengan keyakinannya Kapten Wahyu terus bergerak ke tengah laut, berharap nanti ikan sarden di malam hari tetap ada dan bisa ditangkap dengan jaring yang khusus menangkap ikan besar ini. Kapten Wahyu bergerak ke tengah laut membentangkan tali sepanjang 500 meter kurang lebihnya guys. Kapten Wahyu lihat saja itu terus mengawasi gerombolan ikan sardennya. Tapi dengan keyakinan hatinya bahwa semakin malam nanti gerombolan ikan sarden akan tetap berada di tengah jaring tariknya. Setelah 500 meter tali dibentangkan, saatnya Kapten Wahyu menurunkan jaring tarik dan bagian jaring pengumpulnya terlebih dahulu. Ini harus dibentangkan benar-benar membentang di tengah laut guys. Jaring tarik ini akan dibentangkan atau ditebar membentuk setengah lingkaran dan ditarik nanti dari pinggir, maka ikan-ikan yang berada di dasar laut akan terkumpul oleh jaring pengumpulnya. Kalian lihat jaring yang berwarna biru itu, jaring biru itu adalah jaring penampungnya.
di mana ikan-ikan yang dikumpulkan oleh jaring pengumpul yang berwarna hitam ini akan fokus masuk ke dalam jaring penampung yang berwarna biru tersebut guys. Jaring penampung atau jaring yang berwarna biru tadi letaknya tepat di tengah-tengah jaring pengumpul. Jadi apabila jaring berwarna biru tadi sudah turun, maka separuh jaring pengumpulnya lagi diturunkan untuk membentuk setengah lingkaran sempurna. Oke guys, kayunya sudah diturunkan juga, itu sebagai tanda penutup jaring tarik ini telah ditebar. Setelah jaring tariknya selesai ditebar, saatnya Kapten Wahyu bergerak menuju ke pinggir dan membawa tali untuk menarik jaringnya. Proses penarikan jaring tarik ini berdurasi 1-2 jam tergantung arus airnya guys. Apabila arus airnya agak menarik ke tengah, maka jaring tarik ini akan jauh lebih berat. Kalian tentunya pasti bertanya-tanya kenapa Kapten Wahyu tidak menangkap gerombolan ikan sarden yang sudah jelas terlihat. Guys, asal kalian tahu, jaring yang digunakan Kapten Wahyu kali ini mempunyai lubang mata jaring yang besar. Dan jaring ini diperuntukkan untuk menangkap ikan-ikan besar dasaran di malam hari. Tapi di saat malam hari nanti, gerombolan ikan sarden ini penglihatannya terbatas. Jadi gerombolan ikan sarden ini bisa fokus masuk langsung ke dalam jaring penampungnya. Itulah alasan kenapa Kapten Wahyu tidak menangkap gerombolan ikan sarden ini di siang hari guys. Jadi nanti di malam hari otomatis gerombolan ikan sarden ini akan berada di tengah jaringnya dan langsung panik dan langsung masuk ke dalam jaring penampungnya. Itulah strategi dari seorang Kapten Wahyu guys. Oke guys, jadi kita sudah sampai nih di pinggir. Kita sudah nebar jaringnya. Dan jangan lupa ikuti aku terus ya. Keseruan menjaring tarik. Tunggu bentar lagi. Oke guys, ini kita sudah sampai di pinggir. Saatnya kita menarik jaringnya guys. Oke guys, ini nih jaring yang aku tebar tadi sore dan sudah sampai di pinggir guys. Dan semoga saja tangkapan sore malam ini melimpah ya ikannya. Dan aku penasaran guys, ikan apa sih yang aku dapatkan malam ini? Dua jam sudah berlalu, jam 6 sore Kapten Wahyu sudah menebar jaring tariknya. Dan ini jam 8 malam jaring tariknya sudah sampai di pinggir. Tak mau guys, kan kembung sirip kuning. Target utama Kapten Wahyu sudah didapatkan, bukan ikan sarden tapi ikan kembung sirip kuning yang dibilang tadi itu. Kapten Wahyu boleh menginginkan ikan kembung sirip kuning, tapi coba kalian lihat ini guys, banyak banget ikan sarden yang sudah mulai terdampar saat jaring pengumpulnya ditarik. Padahal ini belum masuk ke bagian jaring penampungnya. Lihat ini ikan-ikan sarden segar mulai terdampar dan masuk ke sela-sela kaki guys. Nah, coba kalian lihat itu, banyak banget ikan sardennya guys. Jaring pengumpulnya sudah habis ditarik dan ini sudah masuk ke bagian jaring penampungnya. Prediksi seorang kapten kali ini benar guys. Coba kalian lihat itu, ikan-ikan sarden yang tadi sore dilihat oleh Kapten Wahyu ternyata masih berdiam di dalam jaring pengumpulnya. Dan ini sudah masuk ke dalam jaring penampungnya guys. Wah, memang insting seorang kapten itu hebat banget ya guys. Proses penggiringan ikan menuju ke ujung jaring penampungnya sudah dimulai. Bayangkan guys, di luar jaring penampungnya terkumpul ikan yang sangat banyak banget juga. Ikan yang terkumpul di luar jaring penampungnya ini harus diambil dan ditempatkan ke dalam box seperti ini guys. Ayo guys, jaringnya penuh guys, jaringnya penuh.
Benar banget guys, insting seorang Kapten Wahyu di malam hari ikan sarden ini akan tertangkap dan otomatis masuk ke dalam jaring penampungnya. Dan ini proses penggiringan ikannya terus dilakukan belum sampai ke ujung jaringnya, tapi ini jaringnya sudah tidak bisa digiring lagi guys. Karena saking banyaknya ikan yang masuk ke dalam jaring penampungnya. Ikan sarden ini merupakan jenis ikan yang sangat tertarik dengan cahaya lampu. Bayangkan cahaya lampu yang digunakan untuk menerangi pada saat proses penggiringan ikan ini dikejar oleh ikan sarden dari tengah laut, dan ini penuh dengan ikan sarden guys. Coba kalian lihat itu. Banyak banget ikan sarden yang mengejar cahaya lampu dari lampu yang dihidupkan untuk penerangan pada saat proses menggiring ikan ini. Kita kembali lagi nih ke proses penggiringan ikannya Kapten Wahyu. Lihat saja jaring penampungnya hampir penuh dengan tangkapan ikan sarden di malam hari ini. Coba kalian lihat itu, banyak banget ikan sardennya di dalam jaring penampungnya Kapten Wahyu kali ini. Para ABK yang bertugas tanpa dikomando langsung melakukan tugasnya masing-masing. Kuncinya adalah kekompakan guys di sini. Semua kapten dan para ABK-nya harus kompak. Tanpa perlu dikomando, semuanya sudah melakukan tugasnya. Ikan-ikan yang ada di dalam jaring penampungnya harus dibagi-bagi seperti ini untuk memudahkan mengangkat dan mengeluarkannya dari air guys. Nah, coba kalian lihat ini, ikan-ikan sardennya memenuhi jaring penampungnya kali ini. "15 orang ABK Kapten Wahyu beserta Kapten Wahyu di malam hari ini berusaha mengangkat dan mengeluarkan ikan sarden dari dalam air guys. Guys, ikannya kebanyakan, jadi aku bingung mau ngaturnya gimana caranya guys. Campur mengenti guys. Kapten Wahyu sampai bingung bagaimana cara mengeluarkan ikan ini karena ABK-nya sudah tidak mampu lagi mengangkat saking banyaknya ikan. Coba kalian lihat ini guys, ya ampun, ikan yang ditangkap oleh Kapten Wahyu banyak banget di malam hari ini. Ikan sarden dan ikan-ikan yang lainnya yang memang notabene target Kapten Wahyu tadi adalah ikan dasaran. Tapi rezeki yang diberikan malam hari ini adalah ikan sarden. Semuanya disyukuri, semuanya diusahakan untuk dikeluarkan dari air dulu untuk diamankan guys. Mantap Kapten. Mantap guys. Ikan sarden ini di saat malam hari memang akan tenang. Dia tidak akan merasa dirinya berada di dalam jaring guys. Sehingga di saat jaringnya sudah berada di pinggir, dia akan panik dan langsung masuk ke dalam jaring penampungnya. Dan inilah hasilnya, hasil tangkapan Kapten Wahyu yang melimpah di malam hari ini. Setelah ini aku akan mengajak kalian bagaimana melihat proses pemindahan ikannya. Dan coba kalian lihat, selain ikan sarden, ada juga tuh aku lihat ikan kakap putih. Nah ini guys, para ABK-nya sudah dan sedang berusaha menarik ikan-ikan hasil tangkapannya agar bisa keluar dan aman menuju ke pinggir pantai. Ada juga tuh ikan singa yang memang ikan yang pada patilnya sangat beracun atau berbisa guys. Di malam hari semua ikan aktif guys. Nah termasuk ikan-ikan yang berbisa itu banyak terdapat di malam hari. Jadi selain ikan singa, ikan pari, ikan sembilang itu di malam hari biasanya jauh lebih banyak daripada di siang hari guys. Coba kalian lihat ini, panjang banget jaring penampungnya Kapten Wahyu masuk ikan sarden guys yang banyak banget. Wah, lihat saja itu ikan-ikan sarden segar terperangkap di malam hari ini di tangkapan Kapten Wahyu guys. Di musim barat seperti ini ikan-ikan sarden memang banyak bergerak ke pinggir guys. Biasanya musim sarden seperti ini diikuti dengan pemangsa-pemangsa seperti ikan jiti, ikan tenggiri, dan ikan-ikan yang lainnya yang memang notabene memangsa dari gerombolan ikan sarden ini. Kita tunggu saja nanti waktunya. Ada saja nanti apabila musim sarden ini berlangsung lama, pasti ikan-ikan pemangsa akan mulai datang guys. Guys, karena airnya sudah mulai pasang, jadi kita sampai kesusahan. Mau gimana caranya untuk
mengamankan ikannya guys. Karena hari udah malam, jadi kita sampai bingung guys mau gimana caranya. Saking banyaknya ikan guys. Nih, dan coba kalian lihat nih. Dan ada juga ikan besar nih guys. Tuh. Menganti guys. Menganti. Air laut yang juga bergerak menuju pasang menyulitkan Kapten Wahyu beserta para ABK-nya untuk mengamankan ikannya. Karena semakin dipinggirkan, ikan-ikan ini juga semakin dikejar oleh air laut yang menuju pasang guys. Nah, coba kalian lihat ini, banyak banget juga ikan kakap putihnya. Ada ikan badur juga itu yang kuning-kuning. Karena seperti yang aku bilang tadi, di malam hari semua jenis ikan aktif bergerak. Apalagi jika arah arus airnya tepat, itu ikan-ikannya bisa keluar semua guys. Nah, coba kalian lihat ini hamparan permadani dari ikan sarden yang banyak banget menghiasi tangkapan Kapten Wahyu di malam hari ini guys. Wah, banyak banget kan ikan sardennya guys. Ya ampun, semoga di tangkapan-tangkapan berikutnya Kapten Wahyu bisa mendapatkan lebih banyak lagi ikannya guys. Ikatan jaring penampungnya segera dibuka nih, dan coba kalian lihat ini. Sebentar lagi ikan-ikan yang ada dalam jaring penampungnya akan dipindahkan ke dalam box-box yang sudah disediakan. Wah, ini sih seru banget. Semakin malam, semoga saja nanti semakin aman dan kondusif ya guys. Nah, ini coba kalian lihat, cuaca yang dingin tidak seperti biasanya kita menjaring di siang hari, tetap tidak menyurutkan semangat kita memindahkan hasil tangkapan kita guys. Box demi box sudah mulai diisi. Ini merupakan box yang mengawali kali ini guys. Coba kalian lihat itu, selain ikan sarden ada juga ikan belanak itu guys yang gede banget. Dan ikan ini adalah ikan yang sangat sulit ditangkap juga, karena jika melihat jaring, ikan belanak ini akan berubah menjadi agresif dan akan melompat keluar gitu loh guys. Selain ikan belanak ada juga cumi manisnya nih yang segar banget. Wah, di malam hari cumi juga keluar ya guys. Nah, coba kalian lihat ini, dan ada juga cumi manis guys yang besar banget nih. Kayaknya enak banget nih digoreng tepung. Setelah boxnya diisi, ikan sarden yang ada dalam jaring penampungnya mulai digiring untuk lebih dikedepankan lagi guys. Begitu pokoknya seterusnya nanti sampai ikan yang ada dalam jaring penampungnya ini habis. Nah, ini box-box juga terus diisi guys. Dan ini semakin malam nanti akan semakin dingin. Tapi semoga Kapten Wahyu juga semakin semangat beserta para ABK-nya. Di malam hari ini Kapten Wahyu berpacu dengan waktu guys memindahkan hasil tangkapannya. Karena nanti jika pasang semakin naik, maka box-box ini akan semakin sulit untuk ditempatkan. Ini terus dilakukan sambil box-box yang sudah berisi ikan itu terus dibawa pulang ke gudang untuk nanti ditimbang dan dicuci lalu diamankan gitu guys. Nah, ini coba kalian lihat, airnya terus bergerak naik dan para ABK dari Kapten Wahyu harus bergegas memindahkan hasil tangkapannya guys. Karena jika nanti lama berada di dalam jaring penampungnya, ikan-ikan sarden ini akan turun kualitasnya dan juga mempengaruhi dengan nilai jualnya guys.
Air yang pasang akan mengombang-ambing ikan sarden yang sudah berada di dalam jaring penampungnya. Fisik ikan yang habis itu juga akan menjadi alasan para pembeli untuk menawar ikan-ikan sardennya menjadi murah guys. Nah makanya ini Kapten Wahyu harus sesegera mungkin nih memindahkan hasil tangkapannya. Buru ikan lele. Malam ini kita lembur le. Asik. Pak. Mana ini ikan galai? Buru-buru walele bukle. Ikan apa ini, Lay? Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam guys. Dari jaring tarik ini minggir. Tapi ini ikan-ikan yang berada di dalam jaring penampungnya masih banyak banget. Dan coba kalian lihat itu ikan-ikannya juga masih dalam kondisi hidup guys. Wah segar banget kan ikan sarden ini guys. Aku mau coba tanya nih kepada kalian. Kalian yang biasanya beli sarden kalengan itu, inilah jenis ikannya guys. Inilah ikan yang digunakan untuk mengisi ikan-ikan sarden yang kalian beli yang berada di dalam kaleng di mini-mini market tersebut guys. Dari sini nih asalnya. Apa mungkin ikan-ikan itu juga hasil tangkapan Kapten Wahyu ya guys? Memindahkan ikan dalam kondisi malam seperti ini memang resikonya sangat besar guys. Seperti yang aku bilang di awal tadi, banyak banget ikan berbisa yang juga ikut aktif berenang pada saat di malam hari seperti ini. Sehingga walaupun berkejar-kejaran dengan waktu, keselamatan itu juga hal yang paling penting. Dan ini Kapten Wahyu walaupun ombaknya terus mengejar, tapi harus tetap waspada juga dengan ikan-ikan yang ada di dalam jaring penampungnya. Para ABK yang lain dan juga kapten, siapapun yang melihat ikan-ikan yang berbisa harus saling mengingatkan agar keselamatan itu tetap terjaga dan di esok hari masih tetap bisa menangkap ikan yang lebih banyak lagi guys. Coba kalian lihat itu, sudah lelah mungkin para ABK-nya Kapten Wahyu. Mereka sampai bingung bagaimana ini cara mengamankan ikannya. Semakin malam semakin kesulitan karena tenaga pun semakin habis guys. Tetapi mau bagaimanapun para tim dan ABK-nya Kapten Wahyu harus tetap menyelamatkan ikannya. Box demi box juga sudah dipersiapkan dan ini entah box yang keberapa aku sudah tidak bisa menghitungnya lagi. Tapi tidak usah dihitung, intinya ikan-ikan yang masuk ke dalam jaring penampungnya ini harus segera dipindahkan dan dibawa pulang untuk segera dibersihkan, ditimbang dan langsung dijual kepada pengecer-pengecer. Segera diedarkan gitu loh guys, maksudnya agar cepat terjual dan bisa menjadi uang secepatnya ya Kapten. Aku mau tanya nih kepada kalian guys, kalian melihat ikan yang sebanyak ini apa tidak bahagia? Kalian kalau ingin bersama-sama menangkap ikan bersama Kapten Wahyu, kalian boleh datang kok ke desa kecilku ini yang bernama Air Kuning. Kalian search saja di peta atau di Google Maps, nanti akan muncul desa kecilku ini. Lihat saja itu guys, box-box sudah mulai berjejer, tapi nanti akan aku perlihatkan lebih jelasnya. Kira-kira ada berapa box yang masih belum diangkut karena pengangkutnya itu kesulitan. Air yang pasang menyebabkan mereka sulit untuk berkendara di pasir guys. Something
drive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Oke guys, dan ini yang terakhir guys. Semoga saja ditangkapkan esok hari lebih banyak ya. Capek banget guys, ikannya pas terlalu banyak. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take Oke guys, coba kalian lihat guys. Ini boknya banyak banget, masih belum diangkut guys. Karena yang ngangkut kecapean, saking banyaknya ikan. suicide of the older generation. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the Oke guys, keadaan di pantai sudah semuanya aman. Sekarang kita lihat gudangnya. Nah, ini gudangnya guys. Ditimbang ikannya, dipilah-pilah menurut jenis ukurannya guys. Nah, coba kalian lihat ini. Ini jam 12 malam guys. Ikannya diproses, ditimbang dan langsung akan dikirim ke pasar-pasar sesuai pesanan. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. Guys, sekian dulu nih cerita hari ini. Nantikan aku, Edikan, dan Kapten Wahyu di cerita-cerita selanjutnya ya guys. Yang tentunya akan menangkap lebih banyak ikan lagi dari hari ini guys.